Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan budimu, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali dalam khotbah kita hari ini. Semoga firman Tuhan dan khotbah ini semakin meneguhkan kita percaya kepada Allah satu-satunya. Dia adalah Raja bagi kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu di Minggu Eksaudi tanggal 1 Juni 2025 diambil dari Mazmur pasal yang ke-97 ayat 1 sampai 12 dengan topik Minggu Tuhan adalah Raja. Saya mau bacakan firman Tuhan ini, mari kita dengarkan dan kita camkan baik-baik di dalam hati kita. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersuka cita. Awan dan kekelaman ada sekeliling dia, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawan sekelilingnya. Kilat-kilatnya menerangi dunia, bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersuka cita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih Yesus Kristus, topik minggu kita hari ini adalah Tuhan adalah Raja. Dan melalui firman Tuhan ini mau disampaikan kepada kita konteks daripada nats firman Tuhan bagi kita hari ini, yaitu pengakuan akan kedaulatan mutlak Yahweh atau Tuhan sebagai Raja. Sekali lagi saya mau katakan, konteks daripada firman Tuhan ini adalah pengakuan Tuhan atau Yahweh itu adalah sebagai Raja. Nah, saudara-saudara, sebenarnya Mazmur ini kemungkinan ditulis pada saat atau setelah umat Israel mengalami godaan atau ancaman dari bangsa-bangsa dari sekitar mereka yang menyembah dewa-dewi palsu. Dan oleh karena itulah, saudara-saudara, mau ditekankan melalui firman Tuhan ini kepada bangsa Israel bahwa Yahweh lah Allah yang benar dan Allah yang patut disembah. Hanya Tuhanlah Allah yang benar. Tuhan siapa? Yaitu Tuhan Bapa yang menciptakan dunia ini dan segala isinya, yang sekarang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Dia adalah satu-satunya Allah. Ingat itu. Dia adalah Raja. Nah, sekarang saudara-saudara, justru firman Tuhan ini mau memintakan kepada kita apa respons kita. Mazmur ini bukan hanya sekedar deklarasi semata. Camkan itu baik-baik, bukan hanya sekedar deklarasi semata saja, tetapi ini juga adalah panggilan buat seluruh bumi, bahkan juga termasuk kita, untuk mengakui dan menyembah Tuhan itu adalah Raja. Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah, yaitu Yahweh, Allah daripada bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan ini mau meneguhkan kembali kepada kita pernyataan bahwa Tuhan yang kita sembah itu bukanlah Raja yang kaleng-kaleng, tapi Raja semesta. Raja semesta. Dan itulah satu pernyataan yang sahih
Kalau istilah zaman sekarang, saudara-saudara anak muda berkata, no debat, no comment. Dan kalau di negara kita ini ada satu pernyataan, NKRI harga mati. Dan hari ini melalui firman Tuhan itu mau dikatakan bagi kita, Yahweh, Tuhan Allah, Sang Pencipta, hanya Dialah Raja yang patut disembah. Itu, camkan itu baik-baik. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang mau disampaikan oleh firman Tuhan bagi kita pada hari ini? Ya, yang boleh kita renungkan baik-baik. Yang pertama, saudara-saudara, Tuhan Yahweh itu sangat-sangat berkuasa. Tuhan Yahweh itu sangat-sangat berkuasa. Mari kita lihat dulu pernyataan dari ayat 1 sampai ayat yang kelima. Tapi kita lihat ayat yang kelima sampai ayat yang keenam saja. Ayat keempat dan kelima. Coba lihat di sini. Ya, kilat-kilatnya menerangi dunia. Bumi melihatnya dan gemetar. Bayangkan bumi melihatnya dan gemetar, melihat Tuhan. Baru dikatakan gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Apa artinya saudara-saudara? Alam saja sampai speechless, tidak bisa berkata-kata lagi tentang kuasa Tuhan, kemahakuasaan Tuhan. Alam saja sudah tidak mampu lagi menceritakan kemahakuasaan Tuhan. Itulah makanya disebutkan dan camkan baik-baik. Ini menjadi renungan buat kita saudara-saudara. Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang sangat berkuasa. Ya, jadi kalau tadi gunung yang begitu besar saja meleleh di hadapan Tuhan, ini mau mengingatkan kita saudara-saudara, engkau jangan lebay ketika engkau mengalami pergumulan. Itu terlalu kecil di hadapan Tuhan. Camkan baik-baik saudara-saudara, pergumulan itu terlalu kecil untuk Tuhan. Bahkan dunia gemetar melihat Tuhan. Bumi ini gemetar. Gunung yang begitu kokoh, begitu agung itu meleleh seperti es krim di hadapan Tuhan. Apalagi tentang masalahmu. Kalau engkau memiliki masalah yang begitu besar pun kau anggap, sampaikan, serahkan kepada Tuhan yang maha atau sungguh powerful itu. Bahwa tidak akan ada sedikit pun persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Oleh karena itu, jangan ingat-ingat lagi masalahmu. Sampaikan saja kepada Tuhan. Itu yang pertama saudara-saudara. Yang kedua, nyembahlah Tuhan yang benar. Jangan Tuhan yang abal-abal. Sembahlah Tuhan yang benar. Jangan sembah yang abal-abal. Jangan sembah yang bukan Tuhan. Ingat itu, hanya kepada Tuhan saja engkau bersujud. Dulu orang-orang suka bikin patung dan menyembah-nyembahnya. Tapi sekarang apa yang disembah oleh orang? Ya, apa yang disembah? Sekarang saudara-saudara, gadget barunya itu yang disembah-sembah. Dia tunjukkan, ya, itu menjadi satu yang menguasai kita, gadget kita. Ya, teknologi itu yang sering kita sembah-sembah. Sekarang ini juga di zaman TikTok, ya kan, di zaman YouTube ini, yaitu followers kita. Satu kebanggaan kalau ada jutaan ya menjadi followers kita. Karena itu begitu banyak uang kita yang dihasilkan olehnya. Maka orang bangga sekali dan benar-benar mengidolakan sekali orang-orang yang memiliki followers yang begitu banyak. Kemudian apa yang disembah orang lagi sekarang? Yaitu uangnya. Makanya orang suka flexing sekarang. Dompetnya ditunjuk-tunjukkan kepada orang lain. Dan juga rekeningnya, isi daripada rekeningnya. Sekarang jabatannya. Dan banyak lagi saudara-saudara yang hal seperti itu. Dan bagi Mazmur ini saudara-saudara, yang kayak gitu
sama seperti yang dibilang oleh anak-anak muda, itu majong, nol, kosong. Itu yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ini. Mending kita fokus hanya kepada Tuhan saja. Sembah Tuhan saja. Ingat, hati-hati. Kalau engkau memiliki harta begitu banyak pun, itu belum tentu menjamin kebahagiaanmu, sukacitamu. Engkau bisa memiliki harta yang banyak, memiliki materi yang banyak, memiliki uang, tapi itu tidak bisa menentukan atau membeli kebahagiaan. Engkau bisa membeli tempat tidur yang luar biasa, lembut dan indahnya, nyamannya, tapi engkau belum tentu bisa membeli tidur yang pulas. Engkau mungkin bisa membeli obat yang begitu mahal, tapi engkau belum tentu bisa membeli kesehatan, membeli hidupmu. Engkau bisa mungkin membeli pesawat terbang, mobil yang mewah, tapi kesenangan dan sukacita itu hanya ada dari Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, jangan menyembah Allah yang tidak benar, tapi sembahlah kepada Allah yang benar. Maka dikatakan di sini di ayat 7, semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Itu, hati-hati ya. Jadi makanya sembahlah Allah yang benar. Itu ya, jangan Allah yang abal-abal. Yang ketiga, saudara-saudara, benci kejahatan. Benci kejahatan. Jangan justru cinta kejahatan. Ada begitu banyak orang yang justru mencintai kejahatan, bangga melakukan yang jahat. Ada orang sekarang yang bersatu untuk sebuah kejahatan. Ini yang lucu sekarang, saudara-saudara. Dan di gereja. Kadang-kadang ini saya bingung lihat orang-orang itu. Dan saudara-saudara, melalui firman Tuhan itu, membenci kejahatan itu keren. Melalui Mazmur ini mau disampaikan kepada kita, saudara-saudara, membenci kejahatan itu keren. Ya, dikatakan ayat 10, hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Benci kejahatan, ingat itu. Dan orang-orang yang membenci kejahatan itu terlihat cool. Dengarkan saya, dengarkan firman Tuhan ini. Orang-orang yang membenci kejahatan itu cool, kelihatan lebih keren ternyata dari orang-orang yang melakukan kejahatan. Ya, Tuhan tuh gak suka dengan orang-orang yang drama, ya, orang-orang yang munafik. Tuhan itu suka dengan orang-orang yang lurus. Jadi kalau ada yang bengkok-bengkok, jangan kita ikutin. Nah, ini hati-hati. Ini yang saya selalu katakan ya. Ada orang sekarang yang bersatu mengikuti yang bengkok-bengkok. Nah, ini. Dan ada orang yang bermain-main drama. Pintar dia mengatur sana, mengatur sini, dan tidak berani bertanggung jawab. Itu. Takut menghadapi masalah, takut menghadapi kebenaran. Ya, ini jahatnya manusia, dan di gereja pula. Itu paling berbahaya sekali, saudara-saudara. Ya, Tuhan tidak suka, Tuhan benci ya kejahatan itu. Ya, tetapi orang yang benci kejahatan nggak perlu harus menjudge orang lain, nggak perlu, ya kan? Tapi lebih kita memilih jalan yang benar, jalan yang paling baik. Ya, sama seperti kayak kita memilih kopi original daripada memilih kopi sasetan. Ya. Cari kopi yang original, itu akan lebih nikmat. Walaupun saya bukan penikmat kopi, tapi saya mau katakan melalui ini, carilah hal-hal yang yang original, genuine. Sama seperti kalau kita mengganti onderdil motor atau mobil kita, pasti kita mencari yang genuine, yang terjamin, yang asli, yang original. Jangan abal-abal. Tuhan juga mencari orang-orang yang genuine, yang asli, yang original. Bukan orang-orang yang suka berdrama, yang bermunafik ria. Ya kan? Itu. Makanya jadilah orang yang lurus ya. Yang kemudian yang keempat, saudara-saudara, yang terakhir ya,
Di sini dikatakan yang benar bakal glowing. Ini orang kan suka yang glowing-glowing, ya kan? Apalagi ibu-ibu, wanita-wanita, remaja-remaja, ya kan, beli skincare, whitening skincare, ya kan, supaya wajahnya bisa glowing. Memang kelihatan indah yang glowing. Tapi saudara-saudara, melalui firman Tuhan ini saya mau katakan, ya, yang benar atau lakukanlah yang benar, maka wajahmu akan glowing. Engkau semakin bersinar. Engkau semakin apa? Semakin terlihat kemilau. Orang yang benar hatinya bakal bercahaya dan dia akan happy. Sekalipun menyatakan kebenaran, kadang-kadang kita sering dibenci. Apalagi ketika kita memberitakan firman Tuhan, sering sekali dibenci. Karena melakukan yang benar itu tidak mudah. Karena banyak orang-orang yang sudah tinggal dalam kejahatan. Terutama orang-orang pemberita firman, kadang-kadang kita merasa kesal, jenuh ketika apa yang kita beritakan ini seakan-akan tidak berbuah, tidak menghasilkan buah, tidak ada kebangunan rohani, revival. Ya, jadi kadang-kadang kita gampang menyerah. Saya mau katakan saudara-saudara, apa yang kita lakukan sekarang bukan seperti makan cabai. Ketika kita makan cabai, lantas ketika itu juga kita kepedasan. Bukan. Ya, belum tentu apa yang kita kerjakan hari ini akan langsung berbuah seketika itu juga. Ya, saya kurang tahu, ada namanya kalau nggak salah David Flood, ya. Ya, misionaris dari Swedia, misionaris muda bersama dengan istrinya. Dia diutus untuk memberitakan Injil ke pedalaman Afrika. Ketika itu mereka sampai di pedalaman Afrika itu, tetapi orang-orang di kampung yang mereka datangin itu, mereka tidak menerima karena mereka menganggap bahwa mereka ini adalah pengacau, ya, merusak mentalitas mereka. Sehingga kepala suku di situ mengusir mereka. Hanya satu anak penjual telur saja, anak kecil penjual telur, hanya itulah yang menerima mereka. Sang penginjil itu, misionaris itu, kecewa sekali karena tidak ada orang yang menerima selain anak kecil itu. Lantas dia bermaksud untuk pulang dari tempat itu. Ketika itu istrinya berkata, ya, kalau memang cuma anak kecil ini saja yang bisa menerima kita, maka kita injililah, kita sampaikanlah berita keselamatan itu kepada anak kecil ini. Lantas mereka menginjili dia dan bersahabat dengan baik. Kemudian hari lepas hari, bulan lepas bulan, tidak ada revival, tidak ada kebangunan, tidak ada perbedaan, tidak ada yang menjadi percaya. Ya, lantas ketika itu istrinya hamil dan melahirkan anak perempuan bagi David Flood ini. Tetapi ketika istrinya melahirkan, situasinya tidak baik untuk dia. Istrinya meninggal dunia. Alangkah sedihnya, terpukulnya David Flood ini. Dia mengalami kepahitan dan dia kecewa sekali dengan Tuhan. Sehingga dia dalam kekecewaan pulang kembali ke Swedia. Di Swedia, di tempatnya itu, dia berkata kepada orang-orang, jangan pernah ada orang yang berkata tentang Tuhan di hadapanku. Aku tidak melihat Tuhan, aku tidak percaya kepada Tuhan. Aku tidak mengakui bahwa Tuhan itu ada. Dia mengalami kepahitan yang luar biasa, saudara-saudara. Sampai pada satu ketika, bertahun-tahun kemudian, bertahun-tahun, berpuluh tahun bahkan mungkin, ya, dalam satu pemberitaan dia mendengarkan bahwa di kampung di mana tempat dia menginjili ketika itu di pedalaman Afrika itu, dia mendengar bahwa ada begitu banyak ribuan orang yang menjadi percaya kepada Kristus. Dan selidik punya selidik, ternyata pendeta yang memberitakan Injil itu adalah anak penjual telur itu, anak kecil yang penjual telur tadi. Dan kemudian ditanya, kenapa engkau bisa jadi pendeta? Aku diinjili oleh seorang wanita, dan perkataannya itu sangat-sangat menyentuh hatiku.
firman Tuhan, Injil kebebasan itu menyentuh hatiku dan membangkitkan semangat iman rohani bagiku menerima Kristus. Dan aku memberitakan Injil kebenaran itu kepada orang-orang di kampung ini, sehingga kepala suku itu menerima Injil itu dan dia bertobat, sehingga orang-orang seluruh kampung ini juga diajak olehnya dan mengikut dia menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Saudara-saudara, pertumbuhan iman itu membutuhkan puluhan tahun baru pun bertumbuh berhasil. Oleh karena itu, ketika engkau melakukan yang benar, jangan mudah kecewa. Mungkin belum tentu ketika engkau menyatakan kebenaran itu berhasil seketika ini. Kemudian mungkin anak-anaknya atau berpuluh tahun kemudian mereka baru menyadari bahwa kebenaran yang engkau sampaikan, apalagi Injil yang engkau sampaikan, ternyata berbuah kemudian. Ingat, apa yang kita sampaikan itu tidak akan mungkin sia-sia. Sama seperti yang firman Tuhan, ya, air atau embun atau hujan yang menetes ke bumi itu tidaklah bersia-sia. Dia akan mengaliri tanah dan menumbuhkan tumbuhan yang baru dan menghasilkan buah yang baik. Dan itu tidak akan pernah sia-sia. Saudara-saudara, perbuatan baik kita tidak akan pernah sia-sia. Jadilah menjadi orang yang benar. Sembahlah Tuhan yang benar-benar Tuhan, yang sungguh-sungguh. Dia maha kuasa dalam kehidupan kita. Semoga firman Tuhan ini meneguhkan kita. Jadilah semakin percaya kepada Tuhan, setialah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkau menguatkan kami. Kami harus percaya Engkau adalah Raja dan Tuhan bagi kami. Hanya kepadamu lah kami bersembah sujud. Kami tidak boleh menundukkan diri kami kepada hal-hal duniawi kami, kepada kemewahan, kepada materi, kepada harta, kepada kecanggihan dunia ini. Tapi kami harus sungguh-sungguh percaya hanya kepada Tuhan. Sebab hanya Engkaulah yang berkuasa. Dan kuasa-Mu bisa mengalahkan segalanya. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak ibu saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Jadilah percaya terus kepada Tuhan. Setialah bahwa Dia adalah Raja yang engkau layak percaya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan.